Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Eh, Halo teman-teman. Kita kali ini akan sebentar ya guys. Baik, kita kali ini akan bertemu dalam ocehan keilmuan ya, pendekatan eksistensial humanistik. Saya terima kasih atas perhatian saudara yang selalu memperhatikan tidak henti-hentinya ocehan saya. Ya, saya jamin ini bermanfaat ya, karena bersifat keilmuan. Mudah-mudahan komen-komen saya harapkan ya untuk dapat berkembangnya konten ini. Nah, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Baik, ini adalah tokohnya Carl Rogers, Abraham Maslow, dan Viktor Frankl, Rollo May, 1950 yang mereka mengundangkan ya. Rogers ya, itu adalah tokoh psikologi humanistik yang menekankan bahwa potensi bawaan individu dalam rangka aktualisasi diri serta pertumbuhan positif ya, itu untuk mungkin mengaktualisasikan. Rollo May kemudian menekankan bahwa kecemasan, kebebasan serta takdir yang penting untuk dihadapi. Ini Rollo May merupakan tokoh yang membawa pendekatan eksistensial ke Amerika Serikat. Dan oleh sebab itu Rollo May dianggap sebagai bapak psikologi eksistensial di Amerika. Nah, jalan itu Viktor Frankl berdasarkan pengalaman dia sendiri mengembangkan logoterapi, yaitu terapi makna yang mengenai makna, yang fokusnya adalah pengkajian makna hidup, individu. Kemudian lebih lanjut, Soren Kierkegaard, filsuf Eropa, dia dianggap sebagai tokoh pelopor eksistensialisme. Nah, bagaimana konsep dasar psikologi eksistensial humanistik? Ya, psikologi ini berfokus pada kondisi potensi manusia untuk sadar diri ya, dia ini siapa, ya tidak kemana, kemudian bebas memilih serta bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Beberapa konsep utama dari pendekatan eksistensial humanistik, yaitu yang pertama adalah kesadaran diri. Nah, ini maksudnya bahwa manusia ya, Anda, saya itu pada umumnya ya memiliki kesanggupan menyadari diri sendiri ya, dia siapa, kita siapa, orang lain siapa. Nah, kemudian kesanggupan itu bersifat unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir serta memutuskan. Makin kuat kesadaran diri seseorang, maka akan semakin besar pula kebebasan yang ada pada diri. Jadi kenapa orang menurut kita bisa berbuat apapun? Karena dia sadar diri akan posisinya. Nah, misalkan kita ya, tentu presiden yang berbuat lebih banyak daripada kita yang orang biasa, yang bukan siapa-siapa misalkan. Kemudian kebebasan dan bertanggung jawab. Individu masing-masing mempunyai kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun kebebasan itu hendaknya disertai dengan rasa tanggung jawab. Jadi tidak bebas yang tanpa yang seenaknya sendiri. Seperti di tempat-tempat misalkan ada pulau kan ya yang bebas. Itu pun tidak bebas, dia harus mematuhi aturan itu. Serta kalau kita bebas, kita harus siap juga menerima akibat atau konsekuen atas tindakan kita. Biasanya itu orang yang berpikir.
Kemudian kecemasan menjadi bagian dari hidupnya. Jadi kecemasan itu justru bisa memotivasi orang untuk berhasil. Orang sekolah itu dia yang memotivasi keberhasilan justru adanya kecemasan. Wah, harus lulus nih, jangan-jangan tidak lulus. Nah, itu salah satu kenapa orang bisa berhasil. Kemudian penciptaan makna ya. Manusia itu unik ya, dalam arti bahwa ia berusaha untuk menemukan tujuan hidupnya, menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupannya ya. Kemudian manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya dalam suatu acara yang bermakna. Sebab manusia adalah makhluk rasional ya, rasional dan sosial. Kemudian kesadaran dan kesadaran akan kematian maksudnya. Nah, setiap orang pasti sadar bahwa suatu saat dia akan meninggal, akan mati ya. Tidak ada orang yang hidup terus. Nah, ini bermakna bagi kehidupan manusia saat ini ya. Oh, kalau saya besok mati itu gimana? Kemudian identitas dan hubungan sosial manusia ya. Nah, masing-masing sebenarnya merupakan individu ya, dengan identitas yang unik. Individu itu merupakan identitas yang unik, tidak sama walaupun itu bersaudara. Namun begitu dia juga memerlukan hubungan bermakna dengan orang lain. Kemudian yang ketujuh ya, aktualisasi diri ya. Nah, orang itu perlu merasa eksis ya, dengan strata apapun gitu. Ya, dia mempunyai potensi bawaan sebagai dorongan untuk berkembang dan mencapai hasil yang optimal. Oke, baik ya. Nah, jadi pada dasarnya ya, konseling eksistensial humanistik itu merupakan suatu pendekatan terhadap konseling dan terapi ya. Nah, ini konseling ini menekankan pada kondisi inti ya. Kondisi inti atau konsep utama bagaimana dikemukakan tadi ya. Nah, kondisi inti atau disebut dimensi inti manusia ya, yang itulah yang menjadi pokok perkembangan kepribadian normal ya. Normal, keunikan itulah yang dioptimalkan. Baik, sekarang bagaimana sih tujuan dari konseling eksistensial humanistik? Nah, ini bisa disimak ya bagaimana yang saya kemukakan. Yang pertama adalah menyajikan kondisi-kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan. Kemudian menghapus penghambat aktualisasi ya, untuk potensi pribadi ya. Membantu konseling menemukan dan menggunakan kebebasan untuk memilih serta memperluas kesadaran diri. Selanjutnya adalah membantu konseling agar bebas dan bertanggung jawab atas arah kehidupannya sendiri. Nah, bagaimana teknik-teknik dalam pendekatan konseling eksistensial humanistik? Nah, di sini dalam pendekatan ini tidak ada sebenarnya teknik khusus ya untuk menangani konseling. Namun dalam pendekatan ini bisa menggunakan teknik-teknik dari berbagai pendekatan yang ada ya, sesuai dengan problema masing-masing.
Kemudian yang paling dipedulikan oleh konselor eksistensial humanistik adalah memahami dunia subjektif klien ya. Jadi ada yang ada istilah tuh frame of reference, memandang klien sesuai dengan kacamata klien, agar ini maksudnya konselor bisa menolong sampai pada pemahaman dan pilihan-pilihan baru. Kemudian menitik beratkan masalah pada situasi hidup klien yang sekarang ya. Bukan menolong klien ya, itu akan bisa menolong klien untuk bisa sembuh daripada memperhatikan situasi masa lalu. Nah, beberapa dalil yang perlu dipahami. Yang pertama adalah kesadaran diri ya. Manusia sebenarnya memiliki kesanggupan untuk menyadari diri ya, sehingga menjadikan dia mampu untuk melampaui situasi sekarang dan membentuk basis bagi aktivitas-aktivitas berpikir dan memilih yang khas sesuai dengan kemanusiaan dia ya, humanistiknya. Kemudian dalil kedua, kebebasan dan tanggung jawab. Manusia itu mempunyai kebebasan, makhluk yang bebas ya, menentukan diri sendiri, dalam artian bahwa dia memiliki kebebasan untuk memilih di antara alternatif yang ada ya. Nah, karena apa? Karena dia harus bertanggung jawab atas pengarahan hidup dan penentuan nasibnya sendiri. Kemudian dalil yang ketiga adalah keterpusatan dan kebutuhan akan orang lain. Ya, ini seperti ini ya. Jadi nanti akan ada yang memperhatikan, mengurus atau memberi komen ya, itu justru berterima kasih. Setiap individu memiliki kebutuhan untuk memelihara keunikan dan keterpusatannya. Tetapi pada saat yang sama ia memiliki kebutuhan untuk keluar dari dirinya sendiri dan untuk berhubungan dengan orang lain serta dengan alam. Nah, kegagalan di dalam berhubungan dengan orang lain dan alam menyebabkan adanya rasa kesepian, mengalami aliensi, keterasingan dan depersonalisasi. Baik, untuk dalil keempat. Dalil keempat itu menyatakan bahwa pencarian makna pada manusia itu merupakan salah satu karakteristik yang khas pada manusia dalam perjuangannya untuk merasakan arti dan maksud hidup manusia, yang pada dasarnya manusia itu selalu mengadakan pencarian makna dan identitas pribadinya. Kemudian dalil kelima, kecemasan sebagai syarat hidup. Kecemasan adalah suatu karakteristik yang mendasar ya pada manusia. Kecemasan tidak perlu merupakan suatu proses patologis yang membahayakan diri gitu kan. Tidak usah dibikin seperti itu ya. Sebab ia justru bisa menjadi suatu tenaga yang memotivasi secara kuat untuk pertumbuhan individu. Kecemasan adalah suatu akibat dari kesadaran atas tanggung jawab untuk memilih. Ini dalil keenam ya, kesadaran atas kematian dan ketidakadaan. Kesadaran akan kematian adalah kondisi manusia ya, yang secara mendasar dan memberikan makna dalam hidup. Oh ya, aku umurku batasku sekian, aku harus bagaimana yang harus perbuat. Kemudian yang dalil 7, perjuangan untuk aktualisasi ya. Semua orang ingin beraktualisasi, ingin dilihat, ingin diperhatikan.
Nah, ini berjuang untuk aktualisasi keberhasilan ya, yakni kecenderungan untuk menjadi apa saja yang mereka mau. Nah, baik, itu saja apa yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya sangat berterima kasih ya, justru karena apa yang saya kemukakan, apa yang istilah saya tadi itu, bahwa saya selalu men-share ya, apa yang saya ketahui, dan justru itu penghargaan yang setinggi-tingginya atas jerih payah saudara-saudara semua ya, untuk memperhatikan ya, sehingga dengan itu ya, saya bisa memperoleh ya, penonton yang banyak, like yang banyak, kemudian juga bisa juga memberikan masukan ya, itu masukan yang bagus ya, masukanlah ya, itu akan tetap saya terima. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.